Langsung aku mau 50% menabung biar kayak orang-orang FIRE gitu. Kamu akan sengsara bulan itu, kamu akan mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dan kamu akan trauma bulan depannya nggak mau lagi ngatur keuangan. Dari beberapa instrumen investasi yang udah Coach Sam sebutin nih, kan katanya sekarang ini lagi hype banget ya kok untuk investasi emas. Nah, menurut Coach Sam sendiri, keuntungan dari investasi emas dibanding instrumen yang lain, ada nggak sih kok? Kan kalau untuk instrumen yang lain kan banyak, bisa aja resikonya, dan kemudian harus dicocokin sama profil resikonya. Kira-kira kalau keuntungan emas itu sendiri, investasi emas apa ya kok? Oke, jadi kalau investasi emas itu cenderung sebagai safe haven ya. Nah, safe haven ini pelindung nilai ya kalau kita bilang, karena dia sifatnya cenderung aman bahkan naik terlepas dari situasi ekonomi pasar makro maupun mikro. Kalau kita bicara saham itu biasanya sangat sensitif, bahkan orang nge-tweet apa gitu, public figure nge-tweet sesuatu di sosial media bisa langsung bergerak secara drastis gitu, nilai sahamnya bisa turun naik. Nah kalau saham kalau emas, karena memang emas itu secara resources kan logam mulia yang terbatas jumlahnya gitu kan. Jadi mau presidennya siapa, emas juga akan jumlahnya segitu-segitu aja, tidak akan berubah, tidak akan berkurang. Jadi nilainya cenderung lebih stabil, bahkan cenderung naik gitu. Kalau ingat dulu masa-masa awal kami beli emas tuh per gramnya 500 ribuan gitu. Kalau sekarang kan hampir 900-an ya, udah mau sejuta gitu. Jadi cuman memang nunggu 900 dan 500-nya juga nggak sebentar gitu. Tapi at least kalau teman-teman mau instrumen investasi yang aku nggak mau pusing, aku mau ini jadi lindung nilai buat uangku, aku bisa manfaatin instrumen emas nih salah satunya gitu. Oke, berarti kan yang barusan Coach Sam udah jelasin tentang instrumen emas, karena kan di Indonesia ini lagi heboh adanya resesi tahun 2023 nanti. Nah, menurut Coach Sam sendiri, investasi emas ini bisa nggak sih kok kira-kira bertahan di resesi 2023 nanti daripada instrumen yang lainnya? Oke. Nah, balik lagi, aku tidak bisa memprediksi masa depan, jadi nggak ada yang tahu sebenarnya teman-teman tahun 2023 akan resesi atau tidak. Awal mulanya kan adalah salah satu content creator juga yang membuat video YouTube, dan menurut beliau akan bisa terjadi resesi gitu. Kemudian juga beberapa ekonom menanggapi. Jadi dan kemudian ini sekalian aku mau share gitu ya, resesi itu seperti dalam sebuah ekonomi yang sehat, resesi itu terjadi beberapa kali gitu dalam beberapa tahun, kayak orang nafas, ada nafas masuk, nafas keluar. Nah, jadi normal sebenarnya kita menghadapi resesi biasa aja sebenarnya. Dan justru dalam resesi itu bisa jadi kayak pandemi kemarin, ada bisnis yang industri yang turun, ada yang malah naik gitu. Pas pandemi kemarin kan industri hospitality, medis gitu ya naik gitu ya karena banyak orang sakit. Jadi sebenarnya kita menghadapi resesi ekonomi, menghadapi apa, sebenarnya biasa aja. Yang harus kita pahami itu ya tujuan kita mau kemana gitu dalam keuangan kita. Nah, emas lagi-lagi menghadapi situasi ekonomi makro dan mikro, dia relatif stabil, relatif tidak keganggu gitu ya sama sentimen pasar, dan buat teman-teman yang punya tujuan, misalkan mau menikah dalam 3 tahun lagi kan butuh uang untuk bayar resepsinya segala macam, kemudian mungkin kebutuhan-kebutuhan jangka pendek 2-3 tahun, menurut saya emas ini bisa dijadikan pilihan karena relatif tidak terlalu volatile untuk dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Oke, berarti sebenarnya investasi emas itu tidak terlalu berisiko ya kok ya sebenarnya ya. Betul, relatif rendah risiko. Kalau misalnya kita mau investasi emas ini bisa di mana aja ya kok? Buat Sobat Leska yang siapa tahu ada yang mau investasi emas juga. Nah, beli emas di mana gitu kan ya? Sebenarnya banyak pilihan kalau teman-teman mau ada modal gitu ya, mau langsung beli kepingan emasnya, emas antam gitu ya, datang ke toko emas juga bisa. Tapi sekarang tuh yang menarik
emas bisa dicicil. Iya. Ya, jadi nggak cuman belanjaan kalian bisa di pay laterin, cicil 12 kali gitu ya, tapi emas juga bisa sekarang gitu. Nah, ini menguntungkan buat teman-teman yang mungkin modalnya terbatas, baru bisa ya tadi mungkin berapa ratus ribu tiap bulan gitu ya, mulai mencicil sedikit-sedikit. Tapi kalian kepingin mulai investasi, aku nggak mau nih kehilangan momentum, mumpung masih muda, mumpung masih semangat, mau belajar, mau latihan disiplin gitu ya. Jadi yang aku bilang tadi ya, kita mulai dulu habitnya, modalnya mau berapa, returnnya mau berapa, ntar dulu yang penting aku mau bangun habit. Nah, ada produk namanya Cimas atau cicil emas dari Bank Leksadana. Nah, ini menarik karena teman-teman bisa mencicil emas sampai jangka waktu 2 tahun ya, maksimal 2 tahun. Dari 3 bulan ya kalau nggak salah. Dari 3 bulan. 3 bulan sampai 2 tahun. Nah, berat emas yang mau dicicil juga bervariasi. Jadi teman-teman mau cicil dari 3 gram sampai 1 kilo juga bisa, ya. Yang jelas tidak seberat beban hidup kita masing-masing. Teman-teman bisa cicil gitu. Nah, balik lagi tadi ya, kita berpikir mencicil emas ini untuk melatih habit kita, melatih habit kita berinvestasi, dan instrumen yang kita cicil adalah emas yang ya memang tadi kita udah bahas, dia punya lindung nilai, dia punya fitur melindungi nilai investasi kita, melindungi nilai uang kita, dan untuk kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lain yang lebih volatile, ini emas nih relatif lebih aman, lebih mudah dipahami untuk investor-investor pemula. Mungkin kebanyakan dari yang nonton adalah investor pemula, jadi aku mau rekomendasiin produk ini nih buat teman-teman, namanya cicil emas dari Bank Leksadana. Nah, kok berarti buat Sobat Leska yang tertarik untuk Cimas atau cicil emas ini gimana ya untuk caranya? Nah, jadi simple gitu ya, seperti proses mencicil pada umumnya, ini prosesnya juga sangat straightforward. Jadi DP yang dibutuhkan teman-teman adalah sebesar 10%, ya, dari total nilai emas yang ingin dibeli gitu. Jadi gramnya berapa, harganya berapa. Nah, kalian bayar DP 10%-nya, kemudian cicilan pertama dari tenor kalian, misalkan kalian tenornya 6 bulan mencicil atau 12 bulan mencicil. Nah, cicilan bulan pertamanya dibayarkan bersama dengan DP 10%-nya gitu. Ya udah, sisanya nanti tinggal mencicil seperti pada umumnya aja gitu. Kalian tinggal lakukan bulan ke bulan seperti itu. Sangat simpel. Sangat simpel berarti sebenarnya mudah ya kok ya. Menurut Kosem sendiri untuk lebih menguntungkan kan investasi emas. Kira-kira untuk cicilan emas atau kita nabung tiap bulannya itu jangka panjangnya lebih menguntungkan mana ya kok? Nah, cicil atau nabung emas. Jadi bedanya adalah kalau kita cicil emas di Bank Leksadana, itu harga emasnya sudah di-lock pada saat kita memulai cicilan di bulan pertama pas awal gitu. Nah, ini bisa menguntungkan karena pada saat teman-teman lock harga di awal, artinya harga emas naik ke depannya pun teman-teman tetap membayar sesuai dengan nominal yang sudah disepakati di awal gitu. Misalkan harganya naik dan teman-teman beli ketengan di toko emas, yang akan terjadi adalah gramasi emas yang teman-teman dapatkan kan akan jadi lebih sedikit ya. Itu karena harganya udah naik kan, naik gitu. Jadi nyicil terus. Sedangkan kalau teman-teman sudah deal di awal, sekalian langsung misalnya ambil gramasi yang besar gitu ya, berapa gram gitu. Nah, gramasi tersebutlah dengan hitungan di awal itulah yang akan teman-teman cicil selama masa tenor. Jadi sebenarnya bisa menguntungkan buat teman-teman opsi cicil emas dibandingkan nabung ketengan beli di toko emas. Gitu. Oke, nah berarti untuk bunganya dan angsurannya itu sendiri fix atau enggak ya kira-kira? Nah, jangan khawatir dengan bunga dan cicilan, karena kalau di Cimas, cicilannya itu dan cicilannya flat setiap bulan dan bunganya sesuai dengan yang disepakati di awal. Jadi teman-teman juga pada saat menentukan mau beli yang mana, sudah bisa evaluasi sendiri dulu, kamu sudah nyaman belum dengan jumlah tanggung jawab kamu gitu, cicilan kamu yang harus kamu bayarkan tiap bulan, dan itu nggak akan berubah sampai selama tenor berlangsung. Oke, nah last one nih ya kok bagi Sobat Leska yang emang tertarik untuk cicilan emas. Ketika kita cicil emas kan kita belum mendapat fisik untuk emasnya itu sendiri. Kira-kira kenapa ya kok kita tuh belum bisa mendapat fisik emasnya itu? Iya. Karena masih dicicil, gitu kan. Jadi gampangnya itu pengertiannya adalah karena kalian masih mencicil emas. Nah, jadi karena teman-teman masih proses mencicil, artinya kan cicilannya belum lunas kan, gitu. Sertifikat rumah juga kan biasanya dapatnya kalau cicilannya sudah selesai, gitu kan. Nah, jadi sama Bank Leksadana nanti akan menerbitkan surat bukti kepemilikan emas atau SBKE. Nah, ini yang teman-teman pegang sebagai bukti bahwa teman-teman memiliki, tapi memang
emas fisiknya belum bisa diterbitkan kepada teman-teman, itu baru akan didapatkan pada saat cicilan selesai. Oke, wah ternyata nggak kerasa ya hari ini kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Benar, lama juga, panjang juga. Seru ya ngobrol-ngobrol investasi ya. Kosem, it's a great conversation sama-sama. banget. Semoga apa obrolan yang kita obrolkan hari ini bisa mengedukasi Sobat Leska semua yang di rumah. Amin. Thank you so much ya Kosem. Sama-sama. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, like, comment, and share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye Sobat Leska. So, Sobat Leska, itulah dia. Ulang lagi, sorry. Nggak apa-apa. Jadi, bagus, sekarang grogi. iya, grogi sekarang nih.